Sabungan, sejumlah nasabah datangi kantor cabang utama Bank Jambi. Pemerintah pastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan. Hampir sebulan lapak ikan di pasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepi karena menurunnya pasokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 23 Februari 2026. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sejumlah nasabah mendatangi kantor cabang utama Bank Jambi untuk mempertanyakan terkait maraknya beredar informasi saldo para nasabah yang raib. Para nasabah tidak bisa mengakses untuk melakukan transaksi. Sejumlah nasabah minggu kemarin mendatangi kantor cabang utama Bank Jambi karena beredar sejumlah tabungan nasabah terkuras alias raib. Tidak hanya di kota Jambi, bahkan kepanikan para nasabah Bank Jambi juga terjadi di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi. Para nasabah tidak mampu melakukan akses pelayanan aplikasi mobile banking maupun gerai ATM dari penarikan maupun pengecekan saldo karena layanan tersebut mengalami gangguan. Hal senada juga disampaikan Sunarti. Ia mengakui mendatangi kantor cabang utama Bank Jambi untuk meminta kejelasan karena isi tabungannya hilang puluhan juta rupiah. Sementara Khodi, salah seorang nasabah lainnya Bank Jambi, mengaku panik dan khawatir atas kejadian banyaknya isi tabungan nasabah yang raib. Apalagi beredar isu banyak tabungan nasabah yang hilang, ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Tadi sekitar jam 6:30 saya mau transfer, ternyata uang saya itu tinggal separuh, lebih dari separuh lah. Pas saya lihat cek mutasi rekening, di situ terdapat ISS TRF only 24.500. Oh, itu jam berapa? Nah, pas sisanya itu mau langsung saya transfer ke BSI, tidak bisa lagi, sudah terblokir, tidak bisa, tidak berhasil dipindahin. Oke, Tidak tahu saya yang sisanya itu apa masih tersisa atau tidak lagi, tidak tahu saya. Ngeri besar juga, karena kan dananya di situ semua untuk tabungannya. Kita sebagai nasabah pasti cemas. Semuanya pasti cemas. Saat ini Bank Jambi telah mengambil langkah preventif dengan menonaktifkan sementara seluruh layanan mobile banking. Melalui pengumuman resminya, Bank Jambi menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeliharaan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak Minggu sore hingga Senin pagi tadi, nasabah masih mendatangi Bank 9 Jambi untuk mendapat kepastian normalisasi layanan mobile banking. Nasabah mempertanyakan layanan perbankan yang memicu sebagian saldo tabungan nasabah berkurang. Sejak Minggu sore hingga Senin pagi tadi, sejumlah nasabah Bank Jambi cabang Muara Bulian silih berganti mendatangi kantor Bank Jambi Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Nasabah menunggu kepastian kembali pulihnya akses layanan perbankan. Salah seorang nasabah, Nasarudin, mengatakan hingga Senin pagi akses mobile banking maupun transaksi di ATM belum dapat dilakukan. Nasabah masih sulit untuk mengambil uang tunai dari saldo rekening tabungannya. Tak hanya itu, terganggunya akses layanan ini juga membuat sejumlah nasabah kehilangan saldo di rekeningnya. Coba tadi melalui e-banking tapi nggak bisa, alasannya maaf ada gangguan gitu aja. Saya masuk ke ATM kayaknya belum tadi Pak. Kalau berdasarkan dari informasi dari kawan-kawan yang tadi, katanya tuh kehilangan itu sekitar 24 sampai 25 gitu. Sementara pihak Bank Jambi Muara Bulian saat ini terus berkoordinasi dengan manajemen Bank Jambi untuk memastikan perbaikan sistem perbankan dapat kembali normal. Pihak Bank Jambi siap bertanggung jawab terhadap saldo nasabah yang hilang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan gangguan sistem yang dialami sejumlah nasabah. Khairul Suhairi memastikan pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri sumber permasalahan tersebut. Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan gangguan sistem sejumlah nasabah Bank 9 Jambi pada minggu kemarin. Khairul Suhairi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh nasabah atas ketidaknyamanan layanan yang terjadi. Manajemen Bank 9 Jambi berkomitmen penuh untuk melindungi hak-hak nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk mendukung proses investigasi dan pengamanan data, Bank 9 Jambi menonaktifkan sementara akses layanan digital pada minggu kemarin. Kebijakan ini menyebabkan aplikasi mobile banking Bank 9 Jambi untuk sementara waktu tidak dapat diakses oleh nasabah. Menyikapi isu hilangnya dana di rekening sejumlah nasabah, Khairul Suhairi memberikan jaminan keamanan apabila hasil audit membuktikan adanya saldo nasabah yang berkurang akibat kesalahan sistem. Bank 9 Jambi akan bertanggung jawab penuh mengganti kerugian nasabah. Dengan ini, Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi. Kami menyampaikan bahwa pada saat ini, sistem layanan perbankan Bank Jambi sedang mengalami gangguan yang berdampak kepada nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobil banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. Kami menghimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk username, kata sandi, PIN, kode OTP, dan mengganti kata sandi secara berkala. Khairul Suhairi mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dengan menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN dan kode OTP. Bagi nasabah yang merasa dirugikan, manajemen mempersilahkan untuk melapor langsung ke layanan customer service di kantor Bank Jambi terdekat atau menghubungi call center resmi 1500665. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bank 9 Jambi memastikan mulai hari ini para nasabah sudah dapat kembali melakukan pengecekan transaksi dan saldo di seluruh gerai Bank 9 Jambi. Nasabah hanya perlu membawa KTP dan buku tabungan untuk melakukan proses verifikasi. Pasca dilakukannya penonaktifan sementara layanan digital Bank 9 Jambi pada minggu kemarin, manajemen memastikan layanan pengecekan transaksi kini sudah dapat dilakukan kembali. Direktur Utama Bank 9 Jambi, Khairul Suhairi mengatakan, nasabah saat ini sudah dapat melakukan pengecekan saldo maupun riwayat transaksi di seluruh gerai Bank Jambi. Nasabah hanya perlu membawa KTP dan buku tabungan untuk melakukan proses verifikasi dan pengecekan data transaksi. Namun untuk sementara, layanan pengecekan masih belum dapat dilakukan melalui aplikasi M-Banking Bank Jambi dan hanya dapat dilayani secara langsung di gerai pelayanan. Perbankan dapat dilakukan secara normal melalui transfer layanan setiap kantor cabang ataupun kantor cabang terbantu atau kantor fungsional Bank Jambi. Untuk keperluan audit forensik, saat ini kanal mobil banking dan ATM masih kami tutup sementara. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tetap tenang. Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah akan melakukan penggantian secara penuh. Baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi. Salah seorang nasabah, Eti, mengaku telah dapat melakukan transaksi, namun harus dilakukan secara manual di gerai Bank Jambi. Lewat itu dibawa buku tabungan, cek ke sini, katanya aman. Jadi kami aturan mau ngambil nggak jadi. Jadi datang ke sini Bu karena sebelumnya mendapat kabar bahwa ada permasalahan. Iya, WA grup. Dari grup ke grup. Nah, terus hasilnya gimana Bu setelah dicek tadi? Tadi kami pribadi membawa buku tabungan ke sini. Kami lihat saldo kami aman. Dan kami tanyakan bagaimana Dek, aman. Gajian bulan depan masuk ke rekening ini, iya Bu. Bagi nasabah yang mengalami kerugian atau mendapati adanya pengurangan saldo, manajemen Bank Jambi mengimbau agar segera melaporkan kejadian tersebut ke gerai terdekat untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Manajemen Bank Jambi menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh laporan nasabah ditangani secara cepat dan transparan. Nasabah diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan pihak bank. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Bungo, penyaluran MBG dilakukan dengan pengaturan khusus antara sekolah formal dan pondok pesantren. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Meski Ramadan identik dengan perubahan pola makan, pemenuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas. Selama Ramadan, distribusi dilakukan dengan skema penyesuaian sesuai karakteristik penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Bungo, Tri Wahyu Hidayat mengatakan, untuk peserta didik di sekolah yang mayoritas menjalankan puasa, makanan tetap dibagikan saat jam pulang sekolah. Makanan didistribusikan dalam bentuk kering yang praktis dan tahan lama, sehingga dapat disimpan dengan baik dan dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Sedangkan di lingkungan pondok pesantren, waktu distribusi diatur mendekati waktu berbuka agar makanan dapat langsung dikonsumsi. Tetap berjalan, alhamdulillah untuk MBG disesuaikan. Kalau untuk pesantren makanannya makanan masak, jadi didistribusikannya sore untuk berbuka puasa. Tapi kalau untuk siswa yang di sekolahan, yang formal, itu makanan kering, yang awet, ya tetap berjalan, insya Allah normal. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan gizi tetap optimal tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa. Penerima manfaat MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita tetap menerima layanan secara normal. Langkah ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya menu makanan yang disajikan berbeda, distribusi program makan bergizi gratis saat Ramadan juga dilakukan penyesuaian. Menu makanan kering diberikan hanya 2 kali dalam 1 minggu, yakni hari Senin dan Kamis. Menu dan distribusi makan bergizi gratis selama Ramadan dilakukan penyesuaian. Kebijakan ini diterapkan agar kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa Ramadan pada siswa. Selama Ramadan, makanan tidak lagi dikonsumsi pada siang hari di sekolah, namun dibagikan untuk dibawa pulang sebagai menu berbuka puasa. Beberapa penyesuaian yang dilakukan yakni makanan kering dan lebih tahan lama, seperti roti, biskuit, energen, buah-buahan, dan kurma. Sementara pendistribusian MBG akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yakni hari Senin dan Kamis. Rasanya senang. Ya, oke. Ini kapan mau dimakan ini? Pas berbuka nanti. Berarti pulang ke rumah ya? Iya. Harapannya gimana, Dek? Bisa terus menerima MBG sampai ke depannya. Oke, senang ya? Iya. Kepala SD Negeri 197 Muaro Jambi, Neti Samjaya mengatakan, pihak sekolah turut melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa terkait perubahan mekanisme pembagian MBG. Orang tua diimbau untuk memastikan anaknya mengkonsumsi menu MBG yang diberikan saat berbuka puasa di rumah. Makanan kering didistribusikan 1 kali dalam 3 hari. Berarti dalam 3 hari dipulkan setiap hari Senin dan hari Kamis pembagian MBG-nya kepada siswa. Penyesuaian menu dan distribusi MBG selama Ramadan diharapkan tetap menjaga tujuan utama program MBG, sekaligus menghormati nilai-nilai keagamaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG selama Ramadan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Cynthia Permana. Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Hari ini 23 Februari 2026, program prioritas nasional makan bergizi gratis MBG kembali bergulir di Provinsi Jambi. Sebelumnya sempat dihentikan sementara menyesuaikan dengan jadwal libur peserta didik saat menyambut perayaan Imlek dan juga bulan suci Ramadan. Hanya saja pelaksanaan MBG pada bulan suci Ramadan ini agak sedikit berbeda dan mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah daerah
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Hal ini dikarenakan memang ada perubahan menu yang dilakukan saat bulan suci Ramadan. Yang tadinya menu basah siap santap yakni nasi dan lauk pauk diubah menjadi makanan kering yang lebih tahan lama seperti biskuit, roti, lalu juga buah-buahan hingga kurma. Karena memang mayoritas peserta didik merupakan muslim yang menjalankan ibadah puasa, sehingga makanan yang diberikan pada program MBG ini akan disantap saat berbuka puasa. Hal ini mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari yang melakukan pengawasan secara ketat dan intensif dalam hal kualitas, lalu juga kandungan nutrisi yang ada dalam makanan yang diberikan, lalu higienitas, hingga waktu pemberian makanan kepada para peserta didik. Karena diharapkan meskipun saat bulan puasa, namun peserta didik tetap dapat merasakan manfaat dari program makan bergizi gratis secara maksimal. Selaras dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, program makan bergizi gratis yang tetap dilaksanakan saat bulan Ramadan ini juga disambut antusias oleh pihak sekolah. Salah satu kepala sekolah yakni dari SD 197 Pematang Gajah Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Sekolah Neti Samjaya mengatakan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun ada beberapa ketentuan mengikuti dari ketentuan pusat dan juga SPPG yang disampaikan juga kepada pihak sekolah, yakni terkait perubahan menu dari makanan basah ke makanan kering hingga pelaksanaan pemberian yang dilakukan saat bulan suci Ramadan. Yakni program makan bergizi gratis ini hanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan juga pemberiannya dilakukan saat siang hari ataupun saat peserta didik sebelum pulang dari sekolah menuju ke rumah, sehingga diharapkan kualitas makanan yang diberikan saat bulan Ramadan ini tetap terjaga hingga nanti peserta didik berbuka puasa. Dan diharapkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait dapat memaksimalkan tujuan dari program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas nasional. Demikian dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Laporan Cynthia Permana, terima kasih dan selamat sore. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya harga daging sapi di kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pangan di Sarolangun mulai merangkak naik. Komoditas ikan air tawar dan daging ayam potong mengalami kenaikan cukup signifikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan terbatasnya pasokan dari luar daerah. Memasuki hari kelima bulan suci Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan di Sarolangun mengalami kenaikan. Di antaranya ikan air tawar jenis ikan mas dan ikan nila, serta daging ayam potong yang naik hingga Rp8.000 per kilogram dibandingkan hari biasa. Mayoritas pasokan komoditas tersebut masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini terpantau di tingkat pengecer pasar tradisional atas Sarolangun, di mana permintaan masyarakat meningkat seiring berjalannya ibadah puasa. Salah seorang pedagang Halim mengatakan harga ikan mas dan ikan nila mengalami kenaikan signifikan. Jika sebelum Ramadan, harga ikan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35 hingga Rp38.000. Sedangkan daging ayam potong yang sebelumnya dijual sekitar Rp32.000, saat ini mencapai Rp38.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga sebenarnya sudah terjadi menjelang Ramadan. Namun selama bulan puasa, tingginya permintaan masyarakat membuat harga terus mengalami penyesuaian. Halim menjelaskan lonjakan harga setiap Ramadan sudah menjadi pola yang berulang. Selain faktor permintaan, pasokan ikan air tawar sebagian besar didatangkan dari Kembang Resik, Lubuk Linggau, sehingga biaya distribusi turut mempengaruhi harga jual.
Ikan nila variasi dulu 38 sampai 40. Yang besar 40. Yang kecil 38. Ikan mas modal 47. Ya naik. Berapa naik? Naik 5 ribuan. Ayam naik juga. Inceran 42. Biasanya berapa? Biasanya 35, naik 8.000. Sebelum puasa sudah naik ya. Para pedagang memperkirakan harga ikan air tawar dan daging ayam potong masih berpotensi naik hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena permintaan diprediksi tetap tinggi, sementara pasokan belum sepenuhnya stabil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga daging sapi di kota Sungai Penuh terus mengalami kenaikan mencapai Rp150.000 per kilogram. Minimnya pasokan menjadi pemicu kenaikan harga daging sapi di pasaran. Harga daging sapi di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terus mengalami kenaikan. Selain minimnya pasokan di tingkat produsen, kenaikan harga daging sapi juga disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Ferry Hardito, mengatakan kenaikan harga daging sapi tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Meski harga daging sapi saat ini dijual Rp150.000 per kilogram, namun daya beli masyarakat justru meningkat hingga 20%. Ferry Hardito menambahkan jika pasokan terus berkurang, maka akan sangat mempengaruhi harga daging sapi di pasaran. Ferry Hardito dan pedagang sapi lainnya berharap agar pemerintah daerah segera mengatasi berkurangnya pasokan daging sapi di tingkat produsen. Saat ini pasokan daging sapi di Pasar Tanjung Bajure didatangkan dari daerah Lampung dan Tapan, Sumatera Barat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca buruk dan berkurangnya pasokan di awal bulan suci Ramadan memicu kenaikan harga ikan di pasar tradisional modern Muara Bungo. Hampir seluruh jenis ikan, baik ikan sungai maupun ikan laut, mengalami lonjakan harga hingga Rp20.000 per kilogram. Cuaca buruk yang terjadi dalam sepekan terakhir, serta berkurangnya pasokan dari daerah pemasok berdampak pada naiknya harga ikan di pasar tradisional modern Muara Bungo. Padahal memasuki bulan suci Ramadan, permintaan ikan oleh masyarakat justru meningkat. Hampir seluruh jenis ikan, baik ikan sungai maupun ikan laut, mengalami kenaikan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Saat ini harga ikan nila berkisar antara Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Sedangkan ikan laut seperti tongkol naik dari Rp38.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk udang laut yang sebelumnya dijual sekitar Rp100.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ikan nila di PTM Muara Bungo, Yuli, mengatakan, sejak awal Ramadan harga ikan terus merangkak naik. Kenaikan harga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika biasanya pedagang mampu menjual hingga 60 kg ikan per hari, kini penjualan turun menjadi sekitar 30 kg atau anjlok hingga 50%. Kondisi ini membuat sebagian warga yang biasanya membeli 1 kg ikan, kini hanya membeli setengah kilogram. Harga ngambil apa jual, Bang? Harga jual Harga jual 45. 45 ya? Oh, berarti naik ya? Iya. Oh, biasanya berapa harga kita jualnya? Biasanya harga jualnya 38, 40. Ketersediaan ikan dari kolam budidaya maupun pasokan luar daerah sedikit berkurang, sehingga harga di tingkat pedagang ikut terdongkrak. Meski demikian, ketersediaan ikan di tingkat pembudidaya dipastikan masih aman menjelang Idul Fitri. Mukhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Hampir sebulan, lapak-lapak ikan di pasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepi. Menurunnya pasokan dan tingginya harga modal menjadi faktor utama. Tingginya ombak dan kencangnya angin laut imbas cuaca buruk mengakibatkan lapak-lapak pedagang ikan di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat sepi berjualan lantaran menurunnya pasokan ikan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan, Ali, mengatakan cuaca ekstrim menjadi penyebab utama kelangkaan ikan. Hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan harga signifikan. Sebagai contoh, saat kondisi normal, ikan tongkol dijual di kisaran Rp28 hingga Rp32.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya, ikan kembung yang biasanya Rp35 hingga Rp38.000, sekarang mencapai Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram.
Nelayan banyak yang tidak melaut karena gelombang tinggi, sementara pasokan dari luar daerah datang tidak menentu, sehingga para penjual mendapatkan pasokan dari kota Jambi dengan modal yang tinggi. Kekosongan stok ikan laut juga terjadi di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Padahal para nelayan tetap berangkat ke laut, hanya saja hasil tangkapan ikan sangat minim. Kekosongan ikan semakin diperparah lantaran saat ini belum masuk musim panen ikan tambak seperti bandeng, kakap, dan udang, termasuk ikan-ikan air tawar yang selama ini cukup banyak diminati masyarakat. Tidak sedikit para nelayan merugi akibat hasil penjualan ikan yang diperoleh dari melaut tidak sebanding dengan besarnya biaya operasional pembelian bahan bakar minyak dan upah pekerja selama berada di laut. Pertimbangan kerugian inilah yang membuat banyak nelayan memilih istirahat di rumah ketimbang pergi melaut dengan resiko kerugian. Ditambah lagi resiko keselamatan di musim ombak selatan yang sangat tinggi. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara para calon jemaah haji Maro Jambi telah mengikuti rangkaian manasik dan telah merampungkan vaksinasi wajib yang ditetapkan pemerintah. Kini jemaah tengah menunggu kedatangan koper dan souvenir haji. Rangkaian pelaksanaan manasik haji baik tingkat kabupaten dan kecamatan telah rampung diikuti oleh para calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi. Meski demikian, para calon jemaah haji diimbau untuk dapat memperdalam doa dan mempelajari tata cara yang lebih giat lagi agar pelaksanaan di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi nantinya dapat berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Muaro Jambi, Hanapi, mengatakan tidak hanya manasik, syarat wajib berupa vaksinasi seperti vaksin meningitis dan polio bagi calon jemaah haji Muaro Jambi juga telah dilaksanakan 100% di masing-masing puskesmas. Kini para calon jemaah haji tengah menunggu kedatangan koper dan souvenir haji berupa kain ihram, tas, dan baju batik. Jemaah yang telah melakukan pelunasan kemarin datang kepada bank yang bersangkutan untuk menagih souvenir karena batik itu harus dijahit. Nah, kalau sudah dijahit kan tahapan berikutnya untuk mempersiapkan yang lain lagi. Pada tahun ini terdapat 151 calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi yang siap diberangkatkan. Selain itu terdapat 19 orang calon jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan dan siap untuk diberangkatkan apabila ada jemaah yang mengundurkan diri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perkembangan zaman dan teknologi menjadi salah satu faktor lunturnya adat Melayu Jambi. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya dan pembinaan sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan budaya Melayu Jambi kepada generasi muda. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan zaman, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai dan tradisi Melayu Jambi. Regenerasi menjadi faktor penting agar warisan adat, bahasa, sastra hingga seni pertunjukan tidak tergerus oleh budaya luar. Berbagai upaya pelestarian budaya Melayu Jambi terus dilakukan, mulai dari festival dan penguatan muatan lokal di sekolah hingga digitalisasi konten budaya agar lebih mudah diakses generasi Z. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi, mengatakan, budaya bukan hanya identitas, namun juga aset daerah yang dapat mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Generasi muda diharapkan tak hanya menjadi penonton, namun juga pelaku dan pewaris aktif nilai-nilai adat dan tradisi. Regenerasi dari penjaga budaya daerah yang penting, karena kalau tidak ada regenerasi penjaga budaya, kita khawatir budaya Melayu ini akan tinggal kenangan karena tidak ada lagi nantinya pewaris-pewaris budaya Melayu. Nah, inilah pentingnya peran strategis daripada festival budaya yang dilaksanakan. Dengan regenerasi yang berkelanjutan, kearifan lokal Jambi diyakini akan tetap hidup dan menjadi kebanggaan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi optimis melalui peran aktif generasi muda, kelestarian budaya Melayu Jambi akan terjaga dan terus berkembang di masa depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sebuah kisah inspiratif hadir dari sosok perempuan muda yang hidup mandiri di tengah kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Berbekal tekad untuk bangkit mengembangkan diri, sosok perempuan muda ini menjadikan tekad sebagai modal membangun usaha dan menciptakan peluangnya sendiri. Dengan ketekunan dan tekad untuk bangkit dari kegagalan hati, Eci menjadi sosok perempuan muda yang menjadikan move on sebagai titik balik kehidupannya. Alih-alih terpuruk dari kesedihan, Eci memutuskan mengembangkan potensi diri melalui dunia usaha. Fashion menjadi pilihannya dalam mengembangkan diri. Selain karena kesibukan pribadi, Eci melihat peluang besar di industri fashion muslim wanita yang terus berkembang. Dengan pasar yang luas dan minat anak muda terhadap modest fashion yang semakin tinggi, Eci yakin ini adalah langkah yang tepat. Perempuan muda yang memiliki nama Nyimas Yesi ini memulai usaha di bidang fashion sejak tahun 2020 silam. Berawal dari skala kecil dengan sistem pemasaran online, Eci perlahan membangun butik dengan brand miliknya sendiri. Knit impor dengan bahan premium menjadi produk unggulannya. Pesannya untuk generasi muda yang mau memulai usaha, jangan tunggu siap 100%, karena nggak ada siap 100%, kita learning by doing. Seringkali bisnis terbaik itu lahir dari keberanian mencoba, itu sih. Seiring berjalannya waktu, butik miliknya semakin dikenal. Eci mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Setiap hari, ada saja anak muda yang datang langsung ke tokonya untuk membeli koleksi terbaru. Strategi promosi melalui media sosial dan pelayanan yang ramah membuat produknya cepat mendapat tempat di hati pelanggan. Aku dengar dari temenku sih, katanya di sini tuh banyak model yang lucu-lucu. Terus aku kayak, pertamanya aku lihat dia pakai baju one set gitu. Terus aku tanyain, lucu banget, beli di mana gitu. Terus dia bilang beli di Sorai, di dekat Kota Baru. Oh, terus aku samperin kan tadi hari ini ke sini. Terus aku lihat-lihat. Aku emang lagi cari baju navy sih tadi. Terus kayak aku ketemu cardigan knit warna navy gitu, terus ada motifnya gitu, lucu banget. Dengan usaha yang telah digeluti selama lebih dari 5 tahun, Eci kini tak hanya mencapai kemandirian finansial, namun juga mampu membuka peluang bagi orang lain. Eci mengajak generasi muda untuk jangan menunggu siap 100% untuk memulai usaha, karena bisnis terbaik lahir dari keberanian mencoba. Cynthia Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, komunitas Majelis Taklim Husnul Khotimah Kelurahan Sarolangun Kembang berbagi takjil kepada masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mengawali rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Nurus Saadah, Kelurahan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris resmi memulai rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan yang diawali dengan buka puasa bersama hingga sholat tarawih berjamaah itu dilakukan di Masjid Nurus Saadah, Kelurahan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, Safari Ramadan yang diselenggarakan Pemprov bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Mengetahui lebih dekat dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat terkait persoalan wilayah, ditargetkan mampu memperkokoh persatuan dan kebersamaan untuk mendorong percepatan pembangunan. Masukan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dan strategis untuk menentukan kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam pembangunan. Usai tarawih berjamaah, Gubernur Al-Haris menyerahkan sejumlah bantuan, mulai dari CSR Bank 9 Jambi hingga bantuan dari Baznas untuk para warga penerima manfaat. Yang pertama adalah menyambung tali silaturahim antara pemerintah dan masyarakat. Jadi oleh itu, ya hadirnya kami ini supaya kita saling berbahagia bersama-sama, apalagi dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Safari Ramadan 1447 Hijriah pertama pemerintah Provinsi Jambi
diisi tausiah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudin Abdul Wahab, yang menyampaikan bulan Ramadan sebagai ladang pahala dan pengampunan dosa. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan Persatuan Seniman Jambi untuk berbagi kepada sesama. Komunitas seni ini menggelar pembagian 100 kotak takjil gratis kepada masyarakat Kota Jambi. Puluhan anggota Persatuan Seniman Jambi turun langsung ke jalan untuk bisa membagikan 100 kotak paket takjil kepada pengendara dan para pejalan kaki yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, khususnya para pejalan kaki, pengendara ojek online, dan masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Haji Adam Malik Beringin. Ketua Persatuan Seniman Jambi, Syed Hafiz, mengatakan berbagi takjil kali ini merupakan bentuk kepedulian insan seni terhadap masyarakat, khususnya di bulan penuh berkah. Persatuan Seniman Jambi ingin menunjukkan bahwa seniman tak hanya berkarya di panggung, namun juga hadir dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain membagikan takjil, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk bisa mempererat tali silaturahmi antar anggota komunitas seni yang terdiri dari berbagai bidang. Hari ini kami bagi-bagi takjil gratis kepada para pengendara, entah itu bermotor atau yang kendaraan roda 4, itu ditujukan untuk mereka yang berpuasa karena merupakan suatu pahala yang besar untuk memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa. Syekh Hafiz berencana menjadikan kegiatan sosial ini menjadi agenda rutin setiap bulan Ramadan, sekaligus memperkuat peran komunitas seni dalam kegiatan kemasyarakatan. Alza Farhan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, puluhan emak-emak yang tergabung dalam komunitas Majelis Taklim Husnul Khotimah Kelurahan Sarolangun, Kembang menyemarakan Ramadan dengan menebar berkah kepada masyarakat. Ratusan takjil berbuka puasa dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas di jalan lintas Sumatera dalam kota Sarolangun. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan selalu dinantikan setiap muslim untuk selalu berlomba-lomba mengejar keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan komunitas Majelis Taklim Husnul Khotimah yang memanfaatkan momentum Ramadan dengan berbagi aksi sosial. Komunitas yang terdiri dari emak-emak ini menyemarakan Ramadan 1447 Hijriah dengan membagikan ratusan paket takjil kepada pengguna jalan yang melintas di jalan lintas Sumatera dalam kota Sarolangun. Salah seorang pengurus Majelis Taklim Husnul Khotimah Sarkam, Nur Komariah, menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena dapat membagikan paket takjil pada Ramadan tahun ini. Meski baru pertama kali, namun kegiatan ini menjadi salah satu cara komunitas Majelis Taklim Husnul Khotimah untuk bersama-sama mengharapkan pahala dan keberkahan Ramadan. Kegiatan hari ini mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan di bulan ini dan semakin ditimbulkan jiwa sosial kita. Jadi ya. Takjil yang dibagikan terdiri dari berbagai makanan kue basah dan minuman mineral. Takjil gratis yang rencananya akan dibagikan setiap hari Minggu selama Ramadan ini akan melayani kebutuhan buka puasa masyarakat pengguna jalan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Masjid Al-Ihsaniyah menjadi saksi penyebaran agama Islam di Kota Jambi. Masjid yang didirikan oleh ulama asal negara Yaman, Sayyid Muhammad bin Idrus Al-Jufri ini hingga kini masih kokoh berdiri di kawasan seberang Kota Jambi. Kita ke depannya agar 3 hal terkait dengan idarah itu terkait dengan manajemen. Bagaimana dalam memajukan masjid itu manajemennya harus bagus. Kemudian imarah, bagaimana kita riayah, bagaimana kita kepemimpinan dalam mengelola masjid itu menjadi bagus. Kemudian imarah, bagaimana kita mensiarkan agama di dalam masjid itu. Warisan sejarah dan perjuangan ulama terdahulu di seberang Kota Jambi adalah amanah yang dititipkan kepada generasi penerus muslim untuk terus mengisi saf-saf sholat, menghidupkan kajian, menjaga adab dan persaudaraan antar umat, sehingga terwujudnya negeri yang baldatun thayyibatun warrobun ghafur. Bukan hanya sekedar tempat beribadah, masjid ini juga menjadi simbol nilai keislaman
dan budaya Melayu Jambi yang terus tumbuh dan berkembang di tanah Jambi. Keberadaannya bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga warisan dari sejarah dan identitas kota Jambi yang terus terjaga hingga saat ini. Masjid ini mengingatkan kita bahwa nilai kebersamaan dan keagamaan akan tetap menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Saudara, 5 dari 7 lokasi rumah hunian sementara telah ditempati masyarakat Kabupaten Agam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, pembangunan rumah hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Agam terus berjalan. Dari 7 lokasi ditetapkan, 5 lokasi telah selesai dan sudah ditempati masyarakat. Saat ini pemerintah daerah menargetkan 2 lokasi lagi akan segera rampung. Pembangunan Huntara di Kabupaten Agam dilaksanakan di 7 titik yang berbeda. 5 lokasi sudah siap dibangun dan telah ditempati oleh warga terdampak bencana. Huntara digunakan sebagai tempat tinggal sementara sambil menunggu hunian tetap. Pemerintah memastikan fasilitas dasar telah tersedia di lokasi yang sudah ditempati. 2 lokasi yang masih dalam proses berada di lapangan bola jajaran Tamtaman Kecamatan Palembayan dan di lapangan Dop Bancah Bangka Kecamatan 4 Koto. Di lokasi Palembayan tersedia untuk 51 kepala keluarga, sedangkan di Kecamatan 4 Koto disediakan untuk 33 kepala keluarga. Pemerintah daerah terus mengupayakan agar kedua lokasi ini segera siap ditempati. Pembangunan Huntara ini dilakukan untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian, ditargetkan seluruh lokasi dapat segera digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Agam ada 7 lokasi. Dari 7 lokasi itu, 5 lokasi sudah siap dibangun dan sudah ditempati oleh yang masyarakat kita yang ada di sana. Jadi tinggal 2 lokasi lagi. Yang pertama yaitu di lokasi lapangan bola jajaran Tamtaman di Kecamatan Palembayan. Itu dengan jumlah kakak yang menempati Huntara sebanyak 51 kakak. Lalu yang kedua di lapangan DOB Bancah Bangka Kecamatan Pekoto. Itu adalah untuk ditempati sebanyak 33 kakak. Rinaldi mengharapkan masyarakat dapat bersabar selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh Huntara agar warga mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak. Diharapkan dengan Huntara ini kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Dari Kabupaten Agam, Rizky Alhamid Syam, TVRI Sumatera Barat. Tim gabungan Polresta Bengkulu bersama Polsek Jajaran melaksanakan patroli pada malam hingga dini hari. Dari hasil patroli ini, polisi menemukan belasan remaja terjaring razia dan membawa senjata tajam. Guna mencegah kembali terjadinya perang sarung hingga berujung pembakaran motor, tim gabungan Polresta Bengkulu bersama Polsek Jajaran melakukan patroli menyisiri sejumlah titik lokasi yang terdapat aktivitas berkumpulnya anak-anak muda yang dicurigainya akan melakukan tindakan anarkis. Hasilnya, belasan remaja terjaring razia hingga ditemukan senjata tajam. Kabak Ops Polresta Bengkulu, Kompol Yuda melalui Kapolsek Ratu Agung, AKP Ayuskar Sari, mengatakan sejumlah remaja yang membawa senjata tajam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara yang lainnya dimintai agar orang tua langsung menjemput ke lokasi sembari diberi peringatan. Ini saya jelaskan dulu ya, tadi pertama ada 4 bawa sajam, sudah digeser ke Mako, dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua tadi ada 3, berarti berapa tuh? 7. Kemudian tambah lagi 8, 15. Jadi kurang lebih 15 orang. 15 orang. Ini proses lebih lanjut seperti apa nih Bu? Kalau untuk yang tidak membawa sajam, kita menunggu kehadiran orang tua dan STNK kendaraan masing-masing. Kemudian kalau yang membawa sajam, kita masih lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polsek.
Para orang tua pun diimbau agar lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma. Hairil Ansyori, TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu, Saudara, Basnas Kota Padang telah menetapkan besaran zakat fitrah dan fidyah 1447 Hijriah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga beras yang dikonsumsi dan terbagi atas 3 kategori. Penetapan besaran zakat fitrah dan fidyah 1447 Hijriah berdasarkan hasil muzakarah bersama antara Basnas Kota Padang, Dewan Masjid Indonesia, MUI, Kementerian Agama, Bagian Kesra dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Dari muzakarah yang dilakukan, maka besaran zakat fitrah 1447 Hijriah ditetapkan dalam 3 kategori. Bagi masyarakat yang mengonsumsi beras Solo, anak daro dan sejenisnya yang seharga Rp20.000 per kilogram, zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp50.000 per orang. Sedangkan masyarakat yang mengonsumsi beras IR42 dan sejenisnya dengan harga Rp18.000 per kilo, zakat fitrah yang harus ditunaikan sebesar Rp45.000 per orang. Sementara masyarakat yang mengonsumsi beras di bawah harga Rp16.000 per kilo, zakat fitrah yang dibayarkan sebesar Rp40.000 per orang. Dapat disepakati setelah diadakan kajian melalui SARI-nya dan kajian melalui harga pasar yang ada di lapangan kondisi terkini, diletakkan dalam 3 kategori. Kategori pertama, masyarakat yang mengkonsumsi beras Solo, anak daro, dan sejenisnya, itu harga Rp20.000 per kilo, zakat fitrahnya Rp50.000 per orang. Kategori kedua, masyarakat yang mengkonsumsi beras IR42 dengan harga Rp18.000 per kilo, maka zakat fitrahnya Rp45.000 per orang. Kemudian, masyarakat yang mengkonsumsi beras di bawah harga Rp16.000 per kilo, itu zakat fitrahnya Rp40.000 per orang. Selain itu, Basnas Kota Padang juga telah menetapkan fidyah yaitu sebesar Rp45.000 per hari bagi wajib zakat yang tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah sesuai ketentuan syariat. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.